Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali tak jemu-jemunya kita senantiasa memuji, mengucapkan kalimat-kalimat hamdalah, pujian-pujian kepada Allah atas nikmat karunia yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Kalaulah dikatakan di sana dalam hadis Nabi, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak pandai mengucapkan terima kasih kepada manusia. Kalaulah kepada manusia saja fitrahnya kita, ketika kita dapati orang membantu kita, menolong kita, atau berjasa kepada diri kita, maka kita tahu berterima kasih kepadanya. Kita pandai mengucapkan kalimat terima kasih. Dan itu fitrahnya manusia. Atas latar belakang agama apapun dia pasti bisa mengucapkan kalimat, minimal dia tersenyum atas bantuan yang diberikan kepadanya. Bagaimana dengan Rabb kita, Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin, yang tentunya begitu banyak pertolongan, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita hanya diminta untuk bersyukur atasnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kajian Nu'min Sa'ah kembali kita mengajak untuk senantiasa memperbaharui iman kita kepada Allah, menguatkan hati kita agar kiranya kita selalu senantiasa kembali kepada Allah, memperbaiki akhlak kita, karena sebaik-baiknya amalan, sebaik-baiknya bekal yang kita miliki adalah akhlak mulia. Dan tidak jarang orang masuk surga karena akhlaknya. Dia masuk surga karena orang senang padanya karena perbuatan baiknya. Apatah lagi perbuatan baik yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah setelah berpesan kepada kita agar tidak menyekutukannya, wala tusyriku bihi syai'an. Dan yang kedua, pesan kedua setelah Allah yakinkan kepada kita, perintahkan kepada kita dalam banyak ayatnya, Allah perintahkan agar kita jangan mensyirikatkan Allah, atau dalam istilah mentauhidkan Allah. Setelah itu pesannya adalah wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Ya, ada pernyataan ketika seseorang itu mendengar atau dia melihat ada kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan atau artikel-artikel yang berbicara tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Atau juga dia pernah mendengar kalimat bahwasanya doanya orang tua untuk anaknya atau doanya seorang ibu untuk anaknya termasuk di antara doa yang diijabah. Maka ada celetukan, ada omongan yang ketika mendengar perkara-perkara seperti ini mengatakan, itu orang tua yang bagaimana? Artinya seolah-olah dia ingin membedakan kita berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepadanya atau doanya yang akan dijabah apabila orang tua itu adalah orang tua yang soleh, solehah, orang tua yang sayang kepada anaknya, yang betul-betul mendidik anaknya. Bagaimana dengan orang tua yang zalim kepada anaknya? Bagaimana dengan orang tua yang dia pilih kasih, yang anaknya merasa kalau dia ditelantarkan oleh orang tuanya, atau dia merasa sakit hati dengan orang tuanya, yang mungkin dari dia bayi
Dari dia kecil dia sudah dititipkan kepada orang lain atau dimasukkan ke panti asuhan atau lain sebagainya, yang dia mungkin kembali ketika orang tuanya kembali kepada anaknya ketika orang tuanya sudah dalam keadaan tua dan tidak berdaya lagi, sehingga timbul rasa pemberontakan dalam dirinya. Dia merasa aku nggak wajib berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang selama ini telah menzolimiku. Seolah-olah ada perlawanan dalam hati nuraninya yang mengatakan enggak, aku tidak perlu berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena dia telah melantarkanku, dia berbuat zalim kepadaku. Maka wahai anak-anak, wahai Anda yang mungkin merasa mengalami kasus seperti ini, ketika Anda merasa orang tua Anda berbuat zalim kepada Anda, maka coba lihat, coba dengar pesan dan nasihat dari para ulama kita, dari para rabbani, ulama-ulama, para sahabat, dan orang-orang saleh. Apa pesan mereka? Mereka mengambil dari Al-Quran. Mereka katakan dalam Al-Quran jelas dikatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah mewasiatkan. Siapa yang mewasiatkan? Allah Rabbul Alamin, zat yang menguasai seluruh alam. Dia berwasiat, berpesan kepada manusia, biwalidayhi ihsana, kepada orang tua hendaklah berbuat ihsan. Ihsan ini artinya sesuatu yang kita melakukan kebaikan kepadanya dan kita tidak mengharapkan balasan darinya. Ya, mungkin selama ini ada orang-orang yang berpemikiran dia akan membantu orang lain, dia akan menolong, dia akan memberikan pinjaman, dia akan melakukan segala cara, tapi dia mengharap pamrih darinya. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang nanti akan membantunya, menolongnya. Mau coba lihat kalimat pesan ini. Bil walidayni ihsana. Kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Apakah ada aturan di sana berbuat baik pada orang tua yang dia baik kepada anaknya? Tidak. Kenapa? Karena dalam hal ini kita yang butuh untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, orang tua kita butuh kepada kita. Tapi kita beribu kali lebih butuh kepadanya. Kenapa? Apa alasannya? Nah, insya Allah, sahabat keluarga muslim, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pertanyaan yang mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya dan mungkin menggerogoti hati kita selama ini. Yang mungkin Anda termasuk orang-orang yang merasa orang tua Anda berbuat zalim pada Anda. Anda merasa selama ini telah ditelantarkan. Anda merasa orang tua lebih sayang kepada adik atau kakak atau anaknya yang lebih sukses daripada Anda sendiri. Atau Anda merasa banyak kejahatan atau orang tua menyakiti hati Anda dengan kezoliman-kezolimannya. Sehingga ini menguji kesabaran dan keikhlasan Anda untuk berbuat baik padanya. Dan Anda mungkin termasuk orang-orang yang berpikir keras, mencari-cari apa kiranya yang membuat Anda bisa ridho kepada orang tua Anda. Ya, kalau Anda termasuk orang-orang yang seperti ini, yang mungkin setan terus menggoda Anda agar tidak berbuat baik kepada orang tua, atau agar hati Anda semakin sakit, sehingga
membuat Anda berat untuk melakukan bakti kepada orang tua, maka Anda perlu tahu, cukuplah satu alasan saja yang membuat Anda harus berbakti kepadanya, harus berbuat baik kepadanya. Apa itu? Ulama-ulama kita mengatakan, cukuplah karena sebab dia Anda hadir di dunia ini, membuat Anda berbakti kepadanya. Ya, cukuplah hanya karena ayah dan ibu. Akan kita katakan di sana ibu. Yang Nabi mengatakan ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa hakun nas, yang paling berhak di antara manusia? Husni sahabati, yaitu aku betul-betul berbuat baik kepadanya. Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Nah, sahabat ini bertanya lagi. Dia ingin tahu, summa man ya Rasulullah? Rasulullah kembali mengulang, summa ummuka, ibumu. Dia mengulang lagi pertanyaan yang ketiga kalinya, summa man ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa ummuk. Kembali Nabi mengatakan ibumu 3 kali. Kemudian dia kembali bertanya sambil menahan napasnya, dia katakan summa man ya Rasulullah? Summa abuk. Kemudian ayahmu. Artinya apa? Di sini dia bertanya kepada Nabi, siapa di antara manusia-manusia ini yang pantas, yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari? Nabi katakan tidak ada yang lebih berhak, tidak ada yang lebih pantas dibandingkan ibumu. Bahkan 3 kali Nabi katakan ibu berhak. Kenapa? Walaupun ibumu adalah orang yang mungkin dipandang manusia adalah orang yang buruk, wanita yang buruk. Walaupun ibumu selalu menyakiti hatimu, selalu menzolimi, tapi tahukah engkau, hak dia atasmu sangat besar. Apatah lagi Anda adalah seorang anak laki-laki. Tanggung jawabmu tidak putus untuknya. Kau tetap wajib berbakti, wajib nafkahinya, wajib menolongnya, walaupun kau telah berumah tangga. Ya, tidak terputus untukmu berbakti kepadanya, walaupun dia selalu berbuat baik, selalu berbuat buruk padamu. Ada seorang laki-laki dari Yaman yang dia menggendong ibunya untuk melakukan ibadah haji. Dia gendong ibunya dalam jarak yang cukup jauh. Karena di waktu itu nggak seperti sekarang, bisa naik pesawat dengan kendaraan lain sebagainya. Dia mengendarai atau dia menggendong ibunya berjalan kaki. Lalu dia sampai mengerjakan ibadah haji dengan menggendong ibunya. Dan dia bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah SAW, dia bertanya, apakah aku telah menunaikan, membalas jasa dari ibu? Maka dia katakan, tidak, belum, walaupun hanya tarikan napasnya ketika merasakan sakitnya melahirkanmu. Belum, katanya. Allahu Akbar. Bagaimana kita sebagai anak-anaknya mampu melukai hatinya. Coba bagi Anda yang telah berumah tangga, mungkin Anda pernah menyaksikan langsung istri Anda melahirkan. Coba lihat bagaimana perjuangannya ketika dia melahirkan. Antara hidup dan mati. Seperti itulah ibu Anda melahirkan Anda. Seperti itulah dia berjuang antara hidup dan matinya. Bahkan tidak jarang seorang ibu ketika dia diberikan 2 pilihan oleh sang dokter antara menyelamatkan nyawanya atau anaknya,
dia dengan ikhlasnya mengucapkan selamatkan anakku. Selamatkan anakku. Ini antara nyawa, tapi dia tetap memilih anaknya. Bagaimana mungkin dengan banyaknya pengorbanan seorang ibu seperti ini, lalu engkau lupakan? Hanya karena dia selalu menyakiti hatinya. Atau dia berbuat zalim, pilih kasih dengan anaknya lain. Tidak. Maka ini yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, cukuplah kehadiranmu menjadi alasan engkau berbuat baik kepadanya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ketika orang tuamu berbuat zalim kepadamu. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen acara kita Nu'min Sa'ah. Yang kali ini tema kita ketika orang tuamu zalim kepadamu. Nah, kalaulah kita kepada teman kita atau rekan-rekan kerja kita atau kawan-kawan yang sering bergaul dengan kita, kita bisa berbuat manis, ya, berkata lemah lembut, berbuat baik kepada mereka, maka jauh lebih berhak mendapatkan kebaikan kita adalah orang tua kita. Iya. Dan kita sering sekali alpa, sering sekali lupa, sering sekali melalaikan hal tersebut. Padahal itu adalah bagian dari kewajiban. Dan itu diantara nikmat atau kebaikan yang Allah masih berikan kepada kita. Ya, sebagaimana Nabi katakan, ragima anfu. Celakalah kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Karena pada saat itu Rasulullah memerah mukanya, seolah-olah dia marah. Maka para sahabat heran, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, celakalah seorang anak yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya di masa tuanya, di waktu uzur-uzurnya dia, tapi tidak membuat dia bisa masuk ke dalam surga. Apa maksud pesan Rasulullah? Maksudnya di sini ternyata ada jalan pintas, ada jalan termudah untuk kita masuk ke dalam surga, lewat melalui orang tua kita. Maka cukup ini juga jadi alasan untuk kita. Cukup ini menjadi alasan untuk kita tetap berbuat baik kepadanya, walaupun dia berbuat zalim kepada kita. Kenapa? Kita yang butuh. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Bukankah ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua? Ridha Allah fi ridha walidain. Wa suhtullah fi suhtu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Bukankah kemudahan hidupmu, setiap kerjaan atau rizkimu bisa kau dapatkan, bisa dimudahkan untukmu ketika engkau berbuat baik kepada orang tuamu? Sebaliknya, kesulitan hidupmu bisa jadi karena buruknya hubunganmu dengan orang tuamu. Coba koreksi, coba introspeksi. Coba lihat lagi apa yang kau lakukan dengan orang tuamu. Coba lihat yang ada di sekitarmu. Coba perhatikan orang-orang yang susah, sulit hidupnya. Coba tanya kepada mereka, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya?
Karena setelah hubungannya dengan Allah, dilihat hubungannya dengan orang tuanya. Jika hubungannya dengan manusia, yaitu dengan orang tuanya, buruk, maka jangan harap hidupnya akan mudah. Walaupun mungkin kita lihat dia kaya raya, tapi kebahagiaan yang hakiki itu tidak dia dapatkan. Sehingga apa yang dia lakukan, dia lari kepada perkara-perkara yang diharamkan. Dia pergi ke klub malam, dia pergi ke perzinahan dan lain sebagainya. Hanya sekedar dia ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan tahukah Anda, kebahagiaan itu ada di hati kita ketika kita bisa membahagiakan orang tua kita. Ketika engkau mendapati masalah yang berat, setelah berdoa kepada Allah, coba minta kepada orang tuamu, minta kepada ibumu, hubungi dia jika engkau jauh darinya, karena dia sangat rindu, sangat butuh perhatianmu, apalagi di masa tuanya. Dan kau perlu tahu, roda itu akan berputar. Apa yang kau lakukan dengan orang tuamu, maka itu yang akan kau dapatkan dari anakmu. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, seperti itu engkau akan dihadapkan atau diberlakukan. Maka jika engkau menginginkan anak-anakmu berbakti kepadamu, berbuat baik kepadamu, maka berusahalah berbuat baik kepada orang tuamu. Jangan karena engkau merasa ini orang tuaku nggak lagi bisa memberikan manfaat kepadaku, nggak ada harta warisannya, sehingga untuk apa aku berbuat baik kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, bukan balasan darinya yang kita inginkan. La nuridu minkum jaza wala syukur. Innama nud'imukum liwajhillah. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, kita harapkan di sana adalah wajahnya Allah, keridoannya Allah. Karena ketika Allah telah ridho denganmu, maka mudah hidupmu. Sesulit apapun masalah yang kau hadapi, akan Allah mudahkan untukmu. Maka jangan jadikan alasan, jangan sampai setan menang darimu dengan bisikannya mengatakan orang tuamu telah berbuat zalim kepadamu, orang tuamu selalu menyakitimu, orang tuamu pilih kasih kepadamu. Jangan menangkan setan dengan alasan ini. Katakan dalam hati kita, aku yang butuh. Karena ada masanya kau akan menangis sejadi-jadinya. Pintu itu telah ditutup darimu. Kau tidak lagi bisa mendapatkan kebaikan darinya. Karena dia telah Allah ambil darimu. Karena dengan adanya mereka berarti pintu surga masih terbuka untukmu. Maka sebaik-baiknya kau manfaatkan pintu tersebut jika kau ingin memasuki surganya Allah. Semoga kiranya kita tetap menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, terlepas bagaimanapun orang tua memperlakukan kita. Yang semoga kita harapkan adalah ridhonya Allah, dan kita menginginkan agar nantinya ini menjadi pelajaran untuk anak-anak kita. Karena dia melihat orang tuanya, walau bagaimanapun orang kakek neneknya memperlakukannya, tapi dia tetap berbuat baik kepadanya. Itu akan menjadi kuduah yang membekas bagi anak-anak kita. Insya Allah menjadikan mereka anak-anak yang saleh-salehah berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.